Oke, shalom teman-teman. Woo. Apa? Ini ada. Ya. Oke, semua ready? Are you ready? Woo! Saya mau cek. Kita bisa berdiri bareng-bareng. Yuk kita mau bangkit berdiri. Saya mau cek dulu. Rebound. Start. Melambaikan tanganmu. Yuk kita mau belajar kompak. Kita mau bawakan satu lagu pujian, Ku Kan Menari. Ketika ref kita mau coba kompak ya. Kita mau tiruin singer kita. Boleh silahkan. Give some space. Maju dulu. Ya gimana gerakannya kalau pas ref? Coba kasih ref. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Susah? Yuk kita coba ini mic-nya sini. Coba Bimpe. Ya, yuk. Ku kan menari. Contohnya 1 2 3 4 dulu dong. Diajari cara ngedance. Jadi kayak jadi gimana? Gini dulu ya. Gini terus tendang. Terus gini. Terus habis itu gini ya. Semakin alay semakin keren. Oke? Come on. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Belum semua, come on tunjukin semangat kalian.
ini anak muda, amin. Percaya raja kita, Allah kita raja yang hebat, lebih semangat lagi, come on. bahwa saat kami sujud di altar-Mu Tuhan, mukjizat terjadi.
pelepasan terjadi Tuhan. Kami lahir baru Tuhan. Saat kami sujud di altar-Mu Tuhan, bahwa segala beban kami boleh Kau pikul Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memikul setiap pergumulan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menggendong setiap kami Tuhan. Jesus. Mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Firman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
mujizat terjadi. Ada kelahiran baru, ada manusia roh kami yang diperbaharui Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber setiap kami Tuhan. Kami percaya kami gak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami percaya kami kering tanpa-Mu Tuhan. Engkaulah pokok kami Tuhan. Dan kami carangnya, kami ranting-ranting-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan saat ini Tuhan, ubah hati setiap kami Tuhan. Buka hati setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, kami membuka hati selebar-lebarnya Tuhan. Buat urapan-Mu, buat roh-Mu memenuhi setiap kami. Buat roh-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami pulang nanti juga Tuhan, kami gak akan jadi manusia yang sama Tuhan. Mungkin masalah kami akan tetap sama Tuhan, tapi cara kami memandang masalah, cara kami menghadapi masalah sudah beda Tuhan. Cara kami menyingkapi kehidupan ini sudah beda Tuhan, karena kami mau hidup dipimpin oleh roh lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bentar Tuhan, youth pastor kami akan menyampaikan speech Tuhan, opening speech buat setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami hati yang lebih lembut lagi Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Kami mau Kau sentuh lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapaknya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sehat semuanya. Haleluya. Saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman dari Jakarta, dari Abalau. Mari kita berikan aplaus buat mereka. Retreat ini retreat yang sangat berbeda dari retreat-retreat yang pernah kita lakukan. Karena retreat ini bawa pasukan itu satu bis luar biasa. Dan saya percaya bahwa kalian membawa api ke Jawa Tengah. Dan saya percaya bahwa retreat ini akan membakar generasi anak-anak muda di Jawa Tengah. Siapa yang percaya bahwa pulang dari retreat ini ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara dan saya? Bisa lambaikan tangan saudara? Saya terlalu percaya dan terlalu yakin. Retreat ini lahir dari sebuah kerinduan yang besar. Retreat ini lahir dari sebuah impian yang luar biasa. Sebuah kerinduan akan pemulihan generasi. Sebuah kerinduan akan kebangkitan generasi. Dan tahukah bahwa kenapa kami mengupayakan segala sesuatu kami upayakan, segala sesuatu kami kerjakan? Karena saya lihat bahwa generasi anak muda itu merupakan masa depan bangsa. Generasi anak muda merupakan masa depan gereja. Kalau generasi dibangkitkan, gereja masa depan akan cerah. Kalau hari ini generasi anak muda dibangkitkan, dilahirkan kembali, saya percaya bahwa bangsa ke depan, bangsa yang dahsyat. Kota diubahkan. Kalau ada banyak generasi dipulihkan, generasi dibangkitkan, dibakar dengan api Roh Kudus, saya percaya, saya terlalu yakin keluarga-keluarga akan dipulihkan. Hidupmu akan menjadi dampak yang dahsyat. Apakah kalian punya keyakinan yang sama? Saya terlalu yakin. Mari kita akan baca satu ayat Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu, anak-anak muda, akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya dari Tuhan hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lihat, anak-anak muda menjadi perhatian Tuhan di akhir zaman. Dengar, anak-anak muda, teruna-teruna menjadi perhatian Tuhan di akhir zaman. Saya terlalu yakin kalau kita dipulihkan, kita akan membawa api yang dahsyat pulang dari tempat ini. Dan tahu nggak bahwa retreat ini momentum. Retreat ini sebuah kesempatan bagi kita. Saya ingat pada waktu saya dipulihkan. Saya dipulihkan waktu saya retreat. Pada waktu itu retreat keluarga, tapi retreat encounter. Gambar diri saya dipulihkan. Saya adalah orang yang sangat minder. Saya rusak banget gambar dirinya. Tapi Tuhan jamah hidup saya waktu momentum itu terjadi di retreat. Saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan tahu nggak, gara-gara itu hidup saya terarah. Dan saya ini sekarang jadi pendeta. Saya bukan keturunan anak pendeta. Nggak ada mimpi jadi pendeta. Tapi Tuhan tangkap hati saya. Tuhan tangkap hidup saya waktu di retreat. Dan saya percaya Tuhan terlalu sering menciptakan momentum. Waktu Tuhan bilang kepada murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana, kumpul di atas loteng Yerusalem. Aku akan mencurahkan rohku turun ke atas kalian. Dan kalau rohku turun ke atas kalian, maka kuasa itu ada dalam hidupmu, dan kalian akan menjadi saksi bagi seluruh bangsa-bangsa. Dengar teman-teman, Tuhan terlalu sering membuat momentum untuk sebuah movement, sebuah pergerakan. Terlalu sering Tuhan. Dan saya mau bilang sama teman-teman sekalian, saya terlalu percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih melawat umatnya. Katakan amin. Katakan amin lebih keras. Nah gitu dong semangatnya ya. Kalau kalian terima firman, katakan amin gitu ya. Saya terlalu yakin sampai hari ini Tuhan masih bekerja menjamah umat Tuhan, khususnya anak-anak muda. Katakan amin. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan sampai hari ini bekerja mau memulihkan generasi. Katakan amin. Saya terlalu yakin bahwa sampai hari ini Tuhan mau membangkitkan anak-anak muda, membakar anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang dilahirkan kembali. Terlalu yakin. Dan saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam sebuah momentum. Dan saya mau berkata bahwa ini retreat itu sebuah momentum bagi kita. Jangan pernah sia-siakan. Nah, teman-teman sekalian, momentum Allah itu butuh respon. Momentum Tuhan butuh respon. Jadilah seperti Maria, ketika Tuhan hadir dalam rumahnya, dia nggak sibuk sendiri seperti Marta. Tapi Maria mengambil tempat yang terbaik, kata Tuhan, yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Hari ini dengar ya, selama 3 hari, ambil bagian yang terbaik. Jangan sibuk sendiri. Fokuskan, responi setiap sentuhan Tuhan dalam hidup kalian. Responi dengan baik. Saya singkat saja, ada beberapa respon yang harus kita punya selama retreat ini. Dengar, yang pertama, kita mesti memiliki kesehatian. Pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya di kamar loteng Yerusalem, ayat itu mengatakan mereka bertekun
sehati. Sehati. Sehingga seluruhnya 120 orang tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kesehatian penting. Waktu kita retret ini, ada banyak orang, ada beberapa orang yang akan diganggu. Sehingga kita nggak memiliki kesehatian. Artinya apa? Kita harus memiliki kerinduan yang sama akan lawatan Tuhan. Itu namanya sehati. Jadi waktu kita ada di sini, kita memiliki kerinduan yang sama. Tuhan, aku merindukan lawatan-Mu. Aku merindukan Engkau menjamah hidupku, memulihkan hidupku. Memiliki kerinduan yang sama akan jamahannya. Memiliki keinginan yang sama akan pemulihannya. Jangan skeptis. Jangan datang dengan sebuah penilaian. Anda datang jangan untuk menilai. No, Anda datang untuk menerima. Anda datang untuk merasakan, mengalami Tuhan. Jangan datang dengan skeptis. Mempertanyakan segala sesuatu, menilai, penonton. No, Anda datang bukan jadi penonton. Tapi Anda datang untuk mengalami Tuhan. Katakan amin. Anda datang bukan menilai. Anda datang untuk mengalami Tuhan. Come on. Mari miliki kesehatian yang sama. Kerinduan akan sebuah kebangkitan yang besar. Kerinduan, keinginan akan perubahan hidup. Ini yang harus kita punya. Yang kedua, miliki rasa haus dan lapar. Miliki rasa haus dan lapar. Kerinduan yang mendalam. Seperti rusa yang merindukan air. Engkau akan bisa menikmati Tuhan dan hadiratnya kalau engkau haus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar. Berbahagialah orang yang haus, karena dalam dirinya akan mengalir aliran sungai kehidupan. Milikilah rasa haus. Kerinduan yang mendalam. Jangan dingin, ya. Kalau engkau ingin mengalami lawatan Tuhan, saya mau tanya dulu, siapa yang ingin mengalami lawatan Tuhan? Bisa angkat tangannya. Haleluya. Dengar, miliki rasa haus. Tuhan, aku pengen, aku rindu. Ya, Tuhan, aku rindu banget. Jangan sia-siakan, ya. Fokuskan hatimu ke situ. Jangan lewatkan momentum ini. Saya percaya Tuhan pasti menyentuh dan mengubahkan jalan hidupmu selama 3 hari ini. Yang ketiga, catat ini. Milikilah hati yang baik. Artinya apa? Milikilah tanah hati yang mau mendengar. Yang mau mendengar. Yang mau menyimpan. Mari kita baca satu ayat. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kita mesti memiliki hati yang baik. Apa itu hati yang baik? Hati yang baik adalah hati yang mau mendengar. Mau mendengar. Mau merenungkan. Mendengar gak cukup, tapi engkau harus merenungkan. Merenungkan adalah begini, menyadari akan kebenaran. Waktu kalian mendengar firman, dengar baik. Fokuskan, gak usah main HP dulu. Ya, fokuskan hatimu, catat baik-baik, lalu simpan itu dalam hatimu. Miliki kesadaran. Pada waktu kalian merenungkan, kalian akan timbul sebuah kesadaran. Waktu kalian timbul kesadaran,
Yang terakhir yang kau harus lakukan adalah kau harus belajar taat. Apa yang ada Tuhan gerakan dalam hatimu, belajar taat. Lakukan itu dalam hidupmu. Selama retreat ini, milikilah hati yang baik. Jangan keraskan hati. Jangan miliki seperti hati yang semak duri, penuh dengan kekhawatiran. Aku kalau berubah gimana ya? Nanti diejek temanku, kamu itu sok rohani. Aku nanti kalau berubah gimana ya? Nanti malu dong sama papa mamaku di rumah. Jangan khawatir. Kalau orang berubah, engkau akan menjadi dampak bagi orang-orang sekelilingmu. Dan mereka melihat Tuhan dalam hidupmu. Ada satu teman pulang dari retreat. Dia gak pernah suka baca firman. Pulang dari retreat. Dia mau ke sekolah. Dia baca buku renungan. Waktu dia baca buku renungan, teman-temannya ejek dia. Kamu sih sok rohani. Kamu tuh sok rohani. Saya bilang sama dia, enggak, kamu tuh enggak sok rohani. Kamu tuh lagi rohani. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kerinduannya membaca firman tuh luar biasa. Enggak usah khawatir. Kalau kamu mau berubah, berubahlah. 180 derajat. Totalitas. Enggak usah nanggung-nanggung. Di sini tempatnya. Yuk, tangkap firman dengan baik. Renungkan, sadari firman itu dalam hidupmu. Pulang dari tempat ini, belajar taat. Jangan ragu-ragu. Ya. Yang terakhir. Miliki hati yang terbuka. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Keterbukaan itu artinya begini. Menyadari kelemahan, mengakui kegagalanmu, mengakui kesalahanmu, menyadari kekuranganmu di hadapan Tuhan. Waktu retreat ini 3 hari ini, jangan gengsi. Jangan gengsi. Sadari, yes, aku pernah ngelakuin ini dan aku masih ngelakuin itu. Aku masih kerjakan ini, aku masih kerjakan itu. Milikilah hati yang terbuka. Kalau engkau ingin sembuh, kalau engkau ingin dipulihkan, kalau engkau ingin dilahirkan kembali, miliki hati yang mau terbuka. Jangan tutup hatimu, buka lebar. Dalam diri kita ini punya banyak ruangan. Jangan tutup ruangan-ruangan yang kalian suka. Pornografi. Aku suka itu, gak bisa lepas. Buka. Selama retreat ini jangan malu-malu. Ada kakak-kakak yang akan menuntun kalian, menolong kalian. Banyak orang, teman-teman yang pelayanan di gereja. Kalian jangan cuma melayani, pintar melayani, tapi mau dilayani. Aku kan udah pelayanan di gereja. Pelayananku ini loh, WL, pemain musik, singer, apalagi pemberita firman. Mari, yang pelayanan-pelayanan ini, taruh semua jabatanmu. Taruh semua atributmu. Miliki hati yang terbuka. Izinkan tangannya menyentuh hatimu. Mari. Saya percaya pemulihan dari Tuhan itu akan mengubah jalan hidupmu. Kau gak akan pernah sama lagi. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini. Sebagai opening nih. Sebenarnya saya gak sedang khotbah. Saya sedang ngasih tahu sama kalian. Yuk siapin hati. Siapin hati kita. Selama 6 sesi ke depan. Saya percaya. Lebih dari segala sesuatu yang mungkin liburan. Oke, kalian bisa menikmati segala sesuatu dengan baik. Nikmati, sukacitalah. Waktu puji Tuhan, ayo ekspresikan. Jangan tahan-tahan. Karena saya percaya bahwa Allah bekerja.
Di dalam segala sesuatu, dia bekerja dalam firman-Nya, dia bekerja dalam pujian penyembahan. Dengar teman-teman, mari buka hatimu. Jangan malu-malu, jangan gengsi. Karena dia mau bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik, song leader, singer bisa maju ke depan. Sore hari ini, mari coba lupakan kanan kiri sebentar. Pejamkan matamu. Rasakan Tuhan di tengah-tengah kita. Fokuskan hatimu. Izinkan dia bekerja. Pejamkan matamu. Hampiri Tuhan dalam doamu. Sentuh kami Tuhan. Miliki hati yang terbuka. Mari angkat kedua tangan kita. Terima pengurapannya. Terima lawatannya sore hari. Kiralah bakas. Kiralah bakas. Rasakan hadiratnya. Kiralah bakas. Kiralah bakas. Kiralah bakas. Jamah kami, mari sembah Tuhan. Haleluya. Biar rohmu dibakar oleh kuat kuasa. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau melawat umat-Mu. Engkau melawat anak-anak muda ini Tuhan. Kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus cengkram kami dalam hadirat-Mu. Kami rindukan Tuhan, lawatan terjadi, mengalir di tengah-tengah kami. Pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Perjumpaan dengan Engkau mengubahkan kehidupan kami. Melahirkan kami kembali serupa dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus lawat setiap kami, urapi setiap para pembicara. Mari angkat tangan kita, mari kita berdoa buat para pembicara. Mari kita berkati mereka Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, taruh setiap firman-Mu, taruh setiap firman-Mu yang tajam seperti pedang yang tajam. Tuhan, menyentuh setiap hati. Setiap firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan. Setiap firman-Mu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih
pakai setiap hamba-hambamu Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayanmu Tuhan. Mari Tuhan bakar kami dengan api-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya. Kami membuka acara ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.